Kisah Abu Hurairah, sahabat yang dijuluki Bapak Kucing. Nama kecil beliau yakni Abdus Syam. Ia berasal dari Yaman. Rasulullah SAW lebih suka memanggil beliau dengan sebutan nama Abdurrahman yang artinya hamba Allah yang Maha Pengasih. Lantas mengapa beliau lebih suka dipanggil dengan nama panggilan Abu Hurairah yang artinya yakni Bapak Kucing? Abu Hurairah merupakan seseorang yang sangat penyayang terhadap binatang. Karena sayangnya kepada binatang, ia sampai memiliki seekor kucing. Kucing itulah yang selalu menemani beliau saat ia sedang kesepian di tengah gembalaannya. Suatu hari, saat beliau pulang dari gembalaannya, kucing kesayangannya diletakkan di atas sebatang pohon. Esoknya, kucing itu diambil lagi sebagai teman, dan kebiasaannya itu terus dilakukannya. Persahabatannya dengan seekor kucing pun diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga akhirnya orang-orang memanggilnya Abu Hurairah yang artinya Bapak Kucing. Namun ada cerita lain lagi tentang Abu Hurairah, yaitu ketika ia sedang berbincang dengan Rasul, kemudian tiba-tiba kucingnya meloncat. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abu Hir. Itu sebagai panggilan halus Rasul kepada beliau setelah Rasul mengetahui asal-usul julukan Abu Hurairah tersebut. Abu Hurairah menerima seruan Islam dari Tufail bin Amr ad-Daus, yaitu pemimpin kaum Daus. Tufail seorang penggemar syair dan ia sendiri pandai menyusun syair yang indah. Dia datang ke Mekah untuk membuktikan berita yang telah tersebar luas. Ia mendengar ada seorang laki-laki yang setiap kata-kata yang diucapkannya sangat memukau dan menarik banyak orang yang mendengarkannya. Laki-laki yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW. Awalnya, kedatangan Tufail ke Mekah tidaklah dimengerti oleh ketua dan pemuka kaum Quraisy. Mereka justru menyambutnya dengan penghormatan dan pesta penyambutan yang meriah. Jadi, ketua dan pemuka-muka kaum Quraisy masih belum mengetahui kedatangan Tufail ke Mekah hanyalah untuk mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan Nabi SAW. Sekembalinya ke Yaman, Tufail berdakwah ke kalangan suku kaumnya. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang kerabatnya, salah satunya yakni Abu Hurairah. Kemudian sekitar 80 orang berangkat ke Madinah yang dipimpin langsung oleh Tufail bin Amr. Tentu saja Abu Hurairah tidak mau ketinggalan dalam rombongan ini. Dia sangat ingin berjumpa dan menatap wajah Rasulullah yang selama ini hanya ia dengar dari orang-orang saja. Keinginannya tumbuh atas hidayah Allah dari hatinya yang bersih. Sepanjang perjalanan, Abu Hurairah terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun sesampainya, sayang keinginan awal untuk bertemu Nabi SAW harus ditunda karena sejak saat itu beliau sedang berjihad ke Khaybar. Namun keinginan kuatnya tidak berhenti di situ. Abu Hurairah tetap berusaha untuk dapat menemui Nabi Muhammad SAW. Hingga kecintaannya beliau kepada Allah dan Rasulnya pun mempertemukan beliau dengan Nabi. Dan pada saat itu pula beliau mengikrarkan taat setianya kepada Nabi SAW. Kecintaan beliau kepada Nabi kian hari kian mendalam, dan kecintaannya beliau semata-mata karena Allah Ta'ala, hingga keinginannya untuk terus berada di sisi Rasulullah untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah. Sebab itulah yang mana Abu Hurairah lebih banyak mengetahui perihal Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Padahal Abu Hurairah hanya 4 tahun lebih hidup berdampingan dengan Rasulullah. Tak heran jika Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat
yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Di antara jumlah tersebut, 325 hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan 93 diriwayatkan oleh Muslim sendiri.